Selamat siang. Selamat siang. Siang. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Sehat semua ya? Ya. Oke, sebelum kita mulai materi hari ini, alangkah baiknya Ibu minta salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Baik, Ibu Guru serta teman-teman sekalian, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa dalam surga, terima kasih karena Bapa telah menjaga kami dari pagi hingga pada siang hari. Dan pada siang hari ini juga ya Bapa, kami anak-anak-Mu serta Ibu Guru mau mengajar seperti biasa. Kiranya Bapa buka hati dan pikiran kami agar kami bisa mengerti apa yang disampaikan oleh Ibu Guru kepada kami. Ya Bapa dalam surga, kami ini doa dan permohonan kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat pagi dulu. Oke, anak-anak coba berdiri semua. Rapi? Rapi. Oke. Masing-masing coba diri kanan, diri kiri, dan di kolom meja. Lihat apa? Ada kertas? Tidak. Berarti kelas bersiap. Iya. Oke, silakan duduk. Baik, Ibu absen dulu ya. Iya. Novianti Hadir Bu. Anggugala hadir. Ya Bu. Yohana Inyakata, Hadir Bu. Kristina Incekata, Hadir Bu. Corina Kondo, Hadir Bu. Antonius Mone, Hadir Bu. Paranisius Dendomara, Hadir Bu. Apriana Mone, Hadir Bu. Jonathan Kaka, Hadir Bu. Lukas Kondo, Hadir Bu. Siprianus Kaka, Hadir Bu. Veritas Melati Kakadaha, Hadir Bu. Tesalonika Bani, Hadir Bu. Triensi Boko, Hadir Bu. Antonius Rahiloge, Hadir Bu. Delsiana Jahamoda, Hadir Bu. Iriana Patibebe, Hadir Bu. Adriana Kalangga, Hadir Bu. Melvia Nusramone, Hadir Bu. Litayana Kondo. Hadir Bu. Masih ada yang tidak hadir? Hadir. Hadir semua ya. Iya Bu. Oke, sebelum kita belajar hari ini, marilah kita menyanyikan lagu nasional, yaitu silakan disapa ya. Agustus tahun 45. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari kemerdekaan nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia.
Nah, sebelum kita masuk di materi tentang konsep dasar ilmu sejarah, apakah anak-anak masih ingat materi kita kemarin tentang apa? Masih Bu, Tentang masuknya Islam di Indonesia. masuknya Islam di Indonesia. Oke. Nah, hari ini kita tujuan pembelajaran yaitu tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu memahami konsep dasar ilmu sejarah sebagai bahan evaluasi mengkaji peristiwa sejarah. Kedua, peserta didik dapat menunjukkan pentingnya konsep waktu dalam periodisasi sejarah. Ketiga, peserta didik mampu menyusun cerita kehidupan manusia sebagai subjek sejarah dalam bentuk memahami. Jadi tujuannya kita ini ada tiga teori. Ya, ada tiga. Nah, terus kita lanjut pertanyaan. Ini punya pertanyaannya. Apakah kalian pernah mengalami masalah keluarga dalam sejarah? Ada masalah tanah, masalah keluarga, masalah teman. Ada lagi? Silakan, ada lagi selain ada apa tadi, masalah tanah, adat, atau masih ada lagi teman-teman yang lain? Masalah bawa lari. Masalah bola ini terus di sini. Di sini masalah. Nah, ada masalah adat, ada masalah keluarga, jadi macam-macam masalah. Ya, jadi pasti semua itu masing-masing orang itu pasti mempunyai masalah sejarah. Masalah pasti. Tidak ada manusia yang sempurna, tetapi pasti ada kesalahan contohnya. Gitu. Sampai sini paham? Atau ada lagi yang mau bertanya atau mau jawab dalam masalah keluarga dalam sejarah? Masa ada lagi yang menambah contohnya? Silakan. Tidak ada lagi? Di belakang? Tidak ada. Jelas ya? Ya, Bu. Oke, kita lanjut tadi tentang materi tentang konsep dasar ilmu sejarah. Nah, konsep dasar ilmu sejarah terdiri dari 4 poin. Yang pertama, sejarah sebagai kisah. Kedua, sejarah sebagai nomor 1, sejarah sebagai ilmu. 2, sejarah sebagai kisah. Ketiga, sejarah sebagai peristiwa. Keempat, sejarah sebagai seni. Nah, sebelum kita menjelaskan 4 poin ini, apakah anak-anak sudah mendengar itu sejarah itu apa? Ayo, sejarah itu apa? Ada yang tahu? Oh, Taisa, silakan. Apa itu sejarah? Sejarah adalah studi tentang kejadian-kejadian di masa lampau yang membentuk masyarakat manusia, serta merupakan peristiwa dan perkembangan peradaban manusia yang disusun secara sistematis berdasarkan bukti dan sumber sejarah. Nah, atau sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu sajaratun yang berarti pohon baru. Dalam bahasa Inggris yaitu story yang
berarti investigasi. investigasi. Jadi apa itu investigasi? Salah satu contoh dari investigasi. Menyelidiki atau permasalahan atau mencuri. Jadi yang menyelidiki kita adalah polisi. Terus ada macam-macam investigasi. Sampai sini paham tentang sejarah? Paham. Atau mungkin ada yang bertanya belum jelas, boleh tanyakan ulang. Silakan. Sudah jelas ya? Ya, Bu. Oke, kita jelaskan tadi apa? Yang pertama ada sejarah sebagai Ilmu. Nah, sejarah sebagai ilmu, sejarah dapat dijadikan sebagai ilmu karena menjadi sumber pengetahuan tentang apa yang terjadi pada masa Lampau. Peristiwa pada masa lalu disusun secara sistematis dengan menggunakan metode kajian ilmiah. Dalam melakukan penelitian sejarah, penguasaan metode ilmiah sangat diperlukan karena semua yang ditemukan dalam penelitian akan menjadi sebuah ilmu yang menentukan kondisi pada masa-masa. Ada tahapan-tahapan penulisan sejarah antara lain. Yang pertama apa? Mengumpulkan sumber atau Kedua, menyeleksi sumber atau verifikasi. Terus ketiga ada penafsiran sumber atau interpretasi. Keempat, penulisan peristiwa sejarah atau biografi. Nah, jadi contoh dari sejarah sebagai ilmu itu ada yang tahu. Salah satu contohnya itu penelitian. Kalian pernah penelitian? Sumber sejarah pertama ya, mengumpulkan sumber. Nah, jadi salah satu contoh itu penelitian atau wawancara. Penelitian, contohnya kita penelitian di kampung adat ya. Nah, kalian tujuan penelitian itu apa? Tujuan kalian ke sana? Pergi wawancara. Contohnya ini rumah adat ya, kapan berdirinya, terus tanya-tanya gitu ya. ya, Bu. Jadi itulah salah satu contoh dari sejarah sebagai ilmu. Nah, ini kedua, menyeleksi sumber atau verifikasi. Jadi dari kita tadi penelitiannya itu dapat kalian punya apa ya, pembimbing. Contohnya ibu ya, kalian bimbing dari praktek. Jadi kan ibu suruh ke kampung tadi, suruh untuk wawancara. Terus sebelum kita lanjut nomor 2 sampai sini paham? Atau ada yang mau bertanya silakan. Tidak ada, Bu. Tidak ada ya? Iya, Bu. Nah, ini apa? Penafsiran sumber
Sejarah sebagai kisah. Apa itu kisah? Apa itu kisah? Sejarah sebagai kisah merupakan peristiwa yang terjadi pada masa lalu atau masa lalu, kemudian dikisahkan kembali dalam bentuk data. Nah, jadi salah satu contoh kisah itu apa? Kisah. Nah, saya ambil contoh dengan Angel sama Taisha. Nah, sekarang kita waktunya pulang dari sekolah. Nah, sudah di pertengahan di jalan, sudah pertengahan itu kalian hujan. Nah, yang punya koin itu cuma Angel, itu pun Angel koinnya kecil. Nah, karena Angel ini tidak tega lihat temannya kena hujan, jadi berbuah pakai koin. Atau kalian tidak sengaja ketemu orang gila, kalian lari kaget kan? Kaget tidak? Kaget. Bapak tadi sakitnya saya di jalan saya ketemu orang gila ya. Ini aku coba saya tidak ikut jalan situ pasti saya tidak ketemu. Pasti pikir begitu. Itu salah. Itu contoh dari kisah. Atau masih ada lagi? Tidak ada. Jelas? Jelas. Jadi macam-macam kisah ya. Nah, sebelum kita lanjut di nomor 3 sampai sini, paham? Atau ada yang mau bertanya, silakan tanya. Apa yang kalian belum paham, boleh tanya ulang ya. Terus kita lanjut di nomor 3. Sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa, sebuah fakta yang hadir dari masa lalu, merupakan sebuah kejadian yang nyata dan benar-benar terjadi pada masanya. Di situ punya ciri-ciri sejarah sebagai peristiwa. Yang pertama ada uniknya, kedua memiliki dampak yang besar. Ya. Jadi ciri-ciri sejarah sebagai peristiwa unik artinya kejadian tersebut tidak akan terjadi kembali. Kedua, memiliki dampak yang besar, di mana peristiwa yang terjadi ini akan banyak mempengaruhi kehidupan masyarakat selama skala yang cukup luas dan menjadi penting dalam kehidupannya, baik pada masa tersebut atau bahkan yang akan datang. Nah, contoh dari sejarah sebagai peristiwa. Contohnya saya ambil di sekolah ya, di sekolah sini. Jadi sekolah sini punya ketua OSIS. Nah, tujuannya itu ketua OSIS apa? Untuk menjaga sekolah, menjaga siswa, jangan ada yang bertengkar, jangan ada yang bolos, jangan ada macam-macam. Ya. Nah, itu contoh dari sejarah sebagai peristiwa. Ada lagi yang tanggapi? Terus kita lanjut ke sebelum kita lanjut nomor 4 sampai sini jelas? Jelas.
Coba. Jelas Bu. Ataupun sekolah kita ini pernah datangnya contohnya ibu jelaskan ulang ya. Contohnya ada yang wartawan datang terus penjabat atau sekolah lain datang untuk mensosialisasi tidak tahu masa sosialisasi itu kan bagaimana kita mempromosikan sekolah kita, itulah arti dari sosialisasi. Nah itu contoh dari sejarah sebagai Nah, sampai sini Pak. Oke, lanjut di sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai seni merupakan suatu kemampuan menulis yang baik dan menarik, menilai sesuatu atau peristiwa di masa lalu. Apa kaitan dengan sejarah? Seni sejarah apa? Sejarah sebagai seni. Apa kaitan dengan sejarah? Salah satu contoh apa? Sejarah sebagai seni merupakan suatu kemampuan menulis yang baik dan menarik mengenai suatu kisah atau peristiwa di masa lalu. Nah, contohnya kalian punya tradisi, contohnya kita di sini tradisi apa saja? Menari bisa, terus ada gong atau akon tabur ya. Nah, itulah tradisi kita. Atau kalau untuk zaman dulu kan mereka itu masih mengalami sederhana, mereka itu masih manual, artinya mereka itu buat bentuk patung atau gambar itu mereka itu masih pakai tangan liat. Itulah contoh dari sejarah sebagai seni. Oke, sebelum kita lanjut di besar, marilah kita biar kita semangat SBT. Oke, Taisa silakan. Sudah mengantuk? Ya, masih semangat ya? Kita semangat lagi mana kita? Coba kamu semua anak. Speaking dimulai 1, 2, 3. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus. Melihat, Sudah silakan. Oke, sudah semangat? Oke, sebelum kita lanjut di materi selanjutnya, apakah anak-anak sudah mengerti tentang apa tadi? Ada 4 poin. Ibu sudah dijelaskan dari nomor 1, 2, 3, 4. Apakah anak-anak sudah mengerti? Sampai sini sudah mengerti? Kalau belum mengerti boleh tanya ulang ya. Silakan sebelum kita lanjut di besar. Coba kalian mikir dulu apa yang kalian belum paham tentang apa tadi dari 4 poin.
Sudah paham, Bu? Semua sudah paham? Iya, Bu. Oke, karena sudah paham, baik kita lanjut materi apa? Manusia sebagai subjek dan objek sejarah. Ada dua. Yang pertama ada subjek sejarah, kedua ada objek sejarah. Subjek sejarah adalah pihak yang berperan aktif dalam proses terjadinya sejarah. Subjek sejarah merujuk pada manusia karena hanya manusialah yang mampu berpikir, merasakan, bertindak, dan menciptakan peristiwa yang kemudian dicatat sebagai sejarah. Subjek sejarah mempunyai 3 bagian. Yang pertama, Pelaku sejarah. kedua, Penulis sejarah. ketiga, Pewaris sejarah. pewaris sejarah. Oke. Pertama, pelaku sejarah. Manusia membuat keputusan, melakukan tindakan dan menentukan arah suatu peristiwa. Misalnya, Soekarno-Hatta sebagai proklamator kemerdekaan. Kedua, penulis sejarah. Manusia menuliskan atau menafsirkan dan merekonstruksi peristiwa yang sudah terjadi menjadi pengetahuan sejarah. Ketiga, pewaris sejarah. Manusia juga mewariskan, mempelajari dan melanjutkan nilai-nilai dari sejarah untuk masa kini dan masa depan. Nah, pewaris itu apa? Salah satu contoh dari pewaris. Pewaris. Pelaku sejarah misalnya apa tadi? Nah, jadi pewaris sejarah itu kalian, karena kalian orang tua kalian nanti sertifikat atau sertifikat tanah atau apa ya, tempat tinggalnya itu diturunkan ke anak siapa? Anak bungsunya atau anak pertamanya, anak keduanya, itu tergantung dari orang tua. Itu contoh dari pewaris. Jadi mungkin orang tua bawa lagi ke sertifikat, yang pastinya ada janji yang sama, atau cucunya kalau tidak punya anak ada tetangga saudaranya, ya Bu, dititipkan. Nah, sebelum kita lanjut di nomor 2 sampai sini, jelas? Jelas, Bu. Atau ada yang mau bertanya? Silakan. Ibu kasih 2 menit ya untuk kalian baca ulang ini, apa yang bagian nomor 1 yang kalian belum paham, boleh kalian tanya. Bagaimana, jelas? Jelas, Bu. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Objek sejarah merupakan atau perkembangan
belakang menjadi pembahasan utama dalam kajian sejarah. Terus ada secara umum, objek sejarah terbagi menjadi dua. Yang pertama ada objek material, yaitu seluruh peristiwa masa lalu yang benar-benar terjadi. Misalnya perang. Misalnya kalau kita di sini kan masalah tanah kan kita tidak mau tahu langsung potong leher atau langsung apa ya? Ya Bu. Perang langsung berkelahi, tidak tahu, biarpun ada orang luar tidak tahu ini langsung ikut campur ya, padahal masalahnya itu tidak tahu. Fakta, betul tidak? Betul. Banyak ya, Ya, Bu. kejadian seperti itu. Atau apakah kalian tidak pernah mendengar itu apa masalah? Contoh kemarin itu masalah apa ya? Di SPD itu viral ya, tentang pemotongan leher, cuma masalah sedikit ya, kayak bakar lahan saja itu langsung kita potong orang ya. Ya Bu. Padahal itu apakah tidak apa ya? Jadi itu terjadinya masalah. Terus nomor 2, objek formal, yaitu cara pandang atau sudut pandang ilmu sejarah dalam meneliti peristiwa masa lalu. Jadi bukan hanya apa yang terjadi, tetapi juga bagaimana peristiwa tersebut atau ditafsirkan dalam dan dijelaskan. Sampai sini sudah paham? Paham Bu. Atau kalau memang belum, dari apa tadi bentuk-bentuk objeknya, subjeknya itu jelas? Jelas Bu. Kalau ada yang mau bertanya, silakan ya. Silakan bertanya. Silakan baca ulang ya. Coba. Mungkin bagian pelaku atau penulis. Atau dari ciri-ciri sejarah sebagai kisah, mungkin ada yang belum paham atau belum mengerti, boleh tanya. Ada? Oke, marilah kita biar kita semangat lagi besok ini. Ayo, bawa ikut siapa? Ice drinking mulai. 1, 2, 3. Tepuk ice drinking. You are the best. I am the best. We are the best. Yes, yes, yes. Satu kali lagi biar kita semangat. Tepuk ice drinking. You are the best. I am the best. We are the best. Yes, yes, yes. Jadi dari materi tadi apa? Pertama, konsep dasar ilmu sejarah. Kedua, ada manusia sebagai subjek dan objek sejarah. Dari 1 sampai akhir, kalian sampai sini sudah paham? Paham Bu. Sudah jelas?
Dina. Silakan masing-masing duduk kelompok. Sudah bentuk? Baik, Ibu bagikan MKPD-nya ya, Bu. Kelompok 3 mana? Sini Bu. Silakan diskusi ya, jangan kerja sendiri. Ya Bu. Kerja sama ya. Silakan masing-masing kelompok itu diskusi dengan teman. Bagaimana soal jelas? Jelas Bu. Coba baca buku, terus diskusi dengan baik ya. Iya, Bu. Kerja sama.
Tepuk fokus. Ayo berdiri semua. Berdiri. Ayo. Ice breaking dimulai. Ingat, ingat itu remember. Jangan lupa itu don't forget. Aku cinta itu I love you. Hanya kamu itu only you. Nanti satu kali lagi. Ya, Bu. Satu kali lagi. Ada yang belum hafal? Ya. Semua hafal ya? Ya. Keras. Ice breaking dimulai. Ingat, ingat itu remember. Jangan lupa itu don't forget. Aku cinta itu I love you. Hanya kamu itu only you. Silakan silakan. Ayo diskusi ya, kerjasama apa yang belum tahu itu nanti tanyakan ke teman-teman ya. Diskusi dengan baik supaya nanti
Ada yang sudah? Belum. Belum ya. Bagaimana sudah? Belum? Belum, Bu. Kelompok 1 sudah? Belum, Bu.
Bagaimana masing-masing kelompok belum? Belum, Bu. Kalau sudah, baik, karena sudah semua sudah menyelesaikan LKPD-nya, masing-masing kelompok mempresentasikan kedepannya. Iya, Bu. Jadi silakan kelompok 1, kalau belum ya belum, kalau sudah silakan kelompok 1 maju di depan. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, teman-teman. Selamat Pagi. Selamat siang, Bu. Selamat siang, teman-teman. Siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil diskusi kami. Terutama kami memperkenalkan nama. Nama saya Yohana Indra. Dan saya Widianti Anggala. Nama saya Rizky Cekaka. Nama saya Guru. Nama saya Antoni Sumon. Saya kesilapan berbahagia. Unsur penting dalam sejarah. 1. Waktu atau kronologi. Waktu menjadi unsur utama karena setiap peristiwa sejarah selalu terjadi pada masa tertentu. 2. Tempat, latar geografis. Tempat mengaruhi jalan sejarah, misalnya kondisi geografi, letak strategis, atau kekayaan alam dapat menjadi faktor munculnya peristiwa penting. 3. Manusia atau pelaku sejarah. Manusia adalah subjek utama dalam sejarah karena mereka yang mengalami, menjalani, dan menciptakan peristiwa. Soal kedua, manusia memiliki penting dalam sejarah karena manusia adalah pelaku utama sekaligus penulis sejarah. A. Manusia sebagai subjek sejarah. Semua peristiwa sejarah lahir dari tindakan, keputusan, dan interaksi manusia. Tanpa manusia tidak akan ada peristiwa yang bisa disebut sejarah. Contohnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi karena adanya tokoh-tokoh seperti Soekarno-Hatta. B. Manusia sebagai subjek kajian sejarah. Sejarah mempelajari perkembangan kehidupan manusia dari masa lalu, baik dalam aspek politik sosial, ekonomi, maupun budaya. C. Manusia sebagai pewaris dan penerus sejarah. Manusia berperan mewariskan pengalaman dan pengetahuan dari masa lalu kepada generasi berikutnya.
melalui catatan tradisional maupun pengalaman budaya. Presentasi kami sudah selesai. Jika ada yang bertanya, kami persilakan Bapak dan kesempatan. Terima kasih dan kesempatan kami dari kelompok 2 ini bertanya soal nomor 1 minta Indonesia. Baik, kami akan menjawab dari kelompok kedua. Satu-satu kembali. Unsur penting dalam sejarah. 1. Waktu kronologi. Waktu menjadi unsur utama karena setiap peristiwa sejarah selalu terjadi pada masa tertentu. 2. Tempat atau latar geografis. Tempat mengarungi jalanan sejarah, misalnya kondisi geografis, letak strategis atau kekayaan alami dapat menjadi faktor munculnya peristiwa penting. 3. Manusia atau pelaku sejarah. Manusia adalah subjek utama dalam sejarah karena mereka lah yang mengalami, menjalani dan menciptakan peristiwa. Gimana? Api sudah puas jawabannya? Ya, sudah jelas? Jelas, Bu. Dari kelompok lain ada lagi yang bertanya? Silakan. Presentasi kami sudah selesai. Sekian dan terima kasih. Masih ada lagi? Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Sebelum dulu, biar saya demo ya, saya kurang semangat karena kita waktunya ini sudah isi ya. Ya, Jadi betul. maka kita apa tadi? SDG. Fokus di depan siapa? Ayo mulai. Berdiri semua coba. SDG dimulai. 1, 2, 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Oke, satu kali lagi biar kayak muka ini sudah lapar ya. Ya. Satu kali lagi. Ini untuk Ice drinking dimulai. 1, 2, 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat. oke, selamat sudah semangat. Yang pertama dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Silakan maju di depan, presentasikan hasil diskusi nanti. Ya. Selamat siang Ibu dan serta teman-teman sekalian. Siap. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi yang pertama, izinkan kami untuk perkenalkan nama lengkap saya Nathan Kakak. Saya sebagai moderator. Nama saya Perkenalkan nama saya
saya di kelas 1. Jadi itu saya dipersilakan yang mengamati. Soal yang pertama, jelaskan konsep perubahan dan perkembangan dalam sejarah. Jawaban, konsep perubahan perkembangan dalam sejarah. Perubahan dalam sejarah. Perubahan adalah peristiwa bergantinya keadaan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Pertanyaan kedua, perkembangan dalam sejarah. Perkembangan adalah proses menuju keadaan yang lebih maju, teratur, dan kompleks meskipun tidak selalu berarti lebih baik. Soal yang kedua, jelaskan pengertian sejarah menurut Sartono Kartodirjo. Jawaban, menurut Sartono Kartodirjo, seorang sejarawan Indonesia. Sejarah adalah rekonstruksi masa lalu mengenai manusia serta sastranya secara ilmiah dengan metodologi tertentu untuk menggambarkan perkembangan dan proses perubahan kehidupan masyarakat. Jika ada yang bertanya dari kelompok lain, saya kesempatan untuk silakan. Ada. Baik, kami dari kelompok 3 ingin bertanya. Pertanyaan kami adalah, tolong berikan contoh perubahan dan perkembangan dalam sejarah. Hanya itu saja dari kami kelompok 3. Saya kembalikan kepada kelompok 2. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Contoh perubahan dalam sejarah. Perubahan dari sistem pemerintahan kerajaan ke sistem pemerintahan Republik Indonesia setelah proklamasi 1945. Apakah sudah jelas dari kelompok lain? Jelas. Apakah belum puas? Mungkin ada kelompok lain lagi menjawab pertanyaan apa tadi? Contoh dari menurut Sarto perubahan sejarah. Ada dari kelompok lain yang tanggapi pertanyaan tadi, berikan contoh. Ada yang tahu contohnya apa tadi? Dari kelompok 1, kelompok 3 dan kelompok 4. Ada yang contoh lain dari selain tadi yang jelaskan. Mungkin ada teman-teman. Baik, presentasi ini kami akhiri. Sekian dan terima kasih. Oke. Berikan tepuk tangan untuk kelompok berapa ini? 2. Nah, jadi sebelum kita lanjut kelompok 3, mari kita menyanyikan lagu apa tadi itu ya, selamat bangun sampai lagi. Meja lagi setelah. Ice breaking dimulai. Ingat, jangan lupa itu don't forget. Aku cinta itu I love you. Hanya kamu itu only you. Ya, lagi satu kali apa? Ya, biar semangat. Oke, satu kali lagi, Taisa. Ice breaking dimulai. Ingat itu remember. Jangan lupa itu don't forget. Aku cinta itu I love
bangku. Selamat siang teman-teman. Siap. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2, kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama izinkan kami untuk memperkenalkan nama kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Tessa Lalika Bani. Perkenalkan, nama saya Teddy Sibongko. Perkenalkan, nama saya Antoni Sekalian. Perkenalkan, nama saya Firda Subhati Putra. Untuk itu saya berikan kepada materi. Soal nomor 1. Jelaskan sumber sejarah berdasarkan jenisnya. Jawaban. Jenis-jenis sumber sejarah. A. Sumber primer. Sumber sejarah primer yaitu berbentuk pernyataan saksi ketika melihat langsung suatu peristiwa. B. Sumber sekunder. Sumber sejarah sekunder merupakan saksi langsung atau saksi pandangan mata, misalnya saksi yang tidak hadir fisiknya di suatu peristiwa. Soal nomor 2. Jelaskan sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Jawaban. Sumber sejarah berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 3. A. Sumber lisan. Sumber lisan berupa keterangan atau cerita dari orang yang menyaksikan atau mengalami langsung suatu peristiwa sejarah. Contohnya, wawancara dengan pelaku sejarah, cerita rakyat atau kesaksian veteran perang. B. Sumber tertulis. Sumber tertulis merupakan berupa catatan atau tulisan yang ditinggalkan oleh manusia pada masa lampau. Contohnya, candi, senjata, perhiasan, pakaian tradisional, patung, bangunan bersejarah. C. Sumber benda artefak. Sumber benda artefak adalah berupa peninggalan fisik dari masa lalu yang bisa menjadikan bukti sejarah. Sekian hasil presentasi kami. Apakah ada dari teman-teman kelompok yang ingin bertanya? Waktu dan kesempatan saya berikan. Jelaskan ulang nomor 2. Kurang rahasia. Ya Bu. Jadi mungkin kurang jelas. Silakan ya keras kita sekarang. Tolong Aisyah bantu membaca. Baik, saya akan menjawab untuk menjelaskan nomor 2. Sumber sejarah berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 3, yaitu A. Sumber lisan. Sumber lisan berupa keterangan atau cerita dari orang yang menyaksikan atau mengalami langsung suatu peristiwa sejarah. Contohnya, wawancara dengan pelaku sejarah, cerita rakyat, atau kesaksian veteran perang. B. Sumber tertulis. Sumber tertulis berupa catatan atau tulisan yang ditinggalkan oleh manusia pada masa lampau. Contohnya, candi, senjata, perhiasan, pakaian tradisional, patung, bangunan sejarah. C. Sumber benda atau artefak. Sumber benda artefak adalah berupa peninggalan fisik dari masa lalu yang bisa menjadikan bukti sejarah. Bagaimana Adri? Sudah puas jawabannya? Sudah jelas atau belum jelas? Sudah jelas. Berikan tepuk tangan untuk. Atau ada lagi yang mau bertanya? Ya. Sesi terakhir. Jadi baik, hasil presentasi kami akhiri. Sekian dan terima kasih. Oke,
Salam, selamat siang Ibu serta teman-teman. Siap. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok keempat ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk itu, kami izinkan memperkenalkan kami diri masing-masing. Nama saya Adriana Kalanda sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Desiana Janamoda sebagai ketua materi. Perkenalkan, nama saya Luana Katrina sebagai penjaga pertama. Perkenalkan, nama saya Mercano Sukaman. Perkenalkan, nama saya Diana Bono. Lebih baik yang berbau silakan membaca hasil. Soal nomor 1. Tulislah urutan langkah-langkah dalam penelitian sejarah. Jawab. Langkah-langkah penelitian sejarah. A. Mengumpulkan sumber atau heuristik, yaitu menemukan dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah. B. Kritis sumber atau verifikasi, yaitu menilai sumber sejarah apakah asli, valid dan dapat dipercaya. C. Penafsiran atau interpretasi, yaitu penafsiran makna dan data yang sudah diuji kebenaran. D. Penulisan sejarah atau historiografi, yaitu menyusun dan menuliskan hasil penelitian dalam bentuk karya sejarah. Soal nomor 2. Jelaskan pengertian tahap verifikasi dan interpretasi dalam penelitian sejarah. Jawab. A. Tahap verifikasi atau kritik sumber. Verifikasi merupakan tahap penilaian dan menguji keaslian serta kebenaran sumber sejarah yang telah ditemukan. B. Tahap interpretasi atau penafsiran, yaitu tahap penafsiran dan memberi makna pada fakta-fakta sejarah yang sudah lolos verifikasi. Itu saja hasil presentasi kami. Apakah teman-teman kelompok lain ada yang bertanya? Kami dari kelompok teman yang bertanya untuk menjelaskan Soal kedua, kurang keras, kurang kedengaran? Ya, Bu. Keras sedikit ya. Pastikan ini jawab pertanyaan dari kelompok 2. Soal nomor 2, jelaskan pengertian tahap verifikasi dan interpretasi dalam penelitian sejarah. Jawaban yang pertama, tahap verifikasi atau kritik sumber. Verifikasi merupakan tahap penilaian dan menguji keaslian serta kebenaran sumber sejarah yang telah ditemukan. Yang kedua, tahap interpretasi atau penafsiran, yaitu tahap menafsirkan dan memberi makna pada faktor-faktor sejarah yang sudah lolos verifikasi. Apakah sudah jelas pemukul? Sudah jelas. Jelas. Baik, kami akhiri. Sekian dan terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan untuk silakan duduk. Jadi atau mau ada yang mau sana? Baik, setelah satu kali lagi untuk penutupnya ya.
stretching dimulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus. Melihat. Oke, terima kasih, silakan duduk. Ya. Baik, tadi kita sudah masing-masing kelompok sudah menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Dari kelompok 4 sudah disampaikan oleh masing-masing kelompok. Sudah disampaikan oleh Santri Penyaji ke depan, jadi mungkin ada yang menyebutkan. Oke, saya silakan. Ada Bu. Kesimpulan presentasi. Sejarah adalah ilmu yang mempelajari peristiwa masa lalu manusia untuk dipahami, makanya di masa kini, masa depan. Unsur-unsur sejarah meliputi waktu, tempat, pelaku, dan peristiwa. Sudah? Jadi teman kalian sudah menentukan materi. Jadi bagus sekali ya. Iya. Bagus. Jadi kesimpulan tadi itu oke. Jadi apa? Baik, Ibu berikan tugas. Tugasnya Ibu share di grup ya. Iya, Iya, Bu, masing-masing. Nanti saya kirim. Saya kirim dulu ya. Iya, Bu. Sudah? Sudah. Oke, sebelum kita pulang, Ibu minta salah satu untuk doa. Doa. Mencari salah. Tugasnya tadi sudah masuk? Sudah. Sudah masuk di HP masing-masing? Sudah. Sudah ada itu. Sudah? Iya. Baik. Baik, Ibu Guru serta teman-teman sekalian, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa dalam surga, terima kasih karena Bapa telah menjaga kami dari awal sampai hingga pada akhir. Bapa, kami anak-anak-Mu serta Ibu Guru mengulang terima kami masing-masing. Kiranya Bapa lindungi kami dalam perjalanan melihat ibadah terima kami masing-masing. Ya Bapa dalam surga, ini doa dan permohonan kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Silakan. Siap.